Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa masa depan negeri ini sangat bergantung dari bagaimana produktivitas dari anak-anak atau generasi mudanya. Dan tentunya karya serta kreativitas juga berbagai hal yang sifatnya inovasi itu sangat diperlukan untuk memenangkan zaman. Dan di Banua kita hari ini malam ini tepatnya hadir anak-anak muda yang saat ini menggawangi sebuah perguruan tinggi, levelnya perguruan tinggi, yaitu Politeknik Hasnur. Dan kita ingin tahu anak muda ini berkarya apa sih dalam mengelola perguruan tingginya dan berkontribusi positif untuk Banua kita. Hadir bersama kita, di sebelah saya sudah ada Mas Tesdik Prigel Kalauka, benar ya? Betul itu. Beliau adalah Wakil Direktur Politeknik Hasnur dan juga ada Muhammad Jain Mahbubi. Beliau adalah alumni Support Network KIPS dan juga menjadi panitia perwakilan acaranya. Nanti kita akan tahu acara apa atau inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang saat ini bergabung di Bincang Bisnis. Oke, Mas Tesdik dulu. Politeknik Hasnur selalu mengatakan berbeda dengan politeknik lainnya, berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Apa sebetulnya yang bisa Anda sampaikan kepada teman-teman di Banua kita bahwa memang ini berbeda, dan berbedanya nggak cuma berbeda, pastinya berbeda yang positif. Oke. Kalau kita bicara politeknik itu ya, politeknik kan berarti kita fokus dengan vokasi, kita akan lebih banyak praktikum daripada teori. Nah, bedanya kalau Politeknik Hasnur dengan yang lain di sini adalah kita mendapat dukungan penuh dari Yayasan Hasnur Center dan juga Hasnur Group, di mana kami itu punya sebuah ekosistem, sebuah ekosistem pendidikan yang baru, di mana teman-teman mahasiswa itu tidak hanya berkuliah di kelas, tidak hanya praktikum di kelas, tapi kita benar-benar project based learning, project based learning, di mana misal contoh kami punya unit itu namanya Digitalis. Itu di bidang IT. Kami punya program studi IT. Nah, mahasiswa itu ditempatkan di unit tersebut untuk merasakan bagaimana dunia pekerjaan itu secara real itu seperti apa. Aslinya itu seperti apa. Jadi bukan cuma teori aja, bukan cuma teori, dan juga bukan cuma nanti membuat ini di kelas, praktikumnya seperti ini, tidak. Tapi mereka merasakan bahwa ada proyek seperti ini, ya kan? Nanti yang dibuat seperti ini, permasalahannya seperti apa, itu mereka benar-benar merasakan. Jadi benar-benar perbedaannya adalah kami punya ekosistem penuh di situ. Baik, kalau boleh tahu bocoran dulu untuk jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Hasnur itu jurusan apa saja? Jadi kalau kami itu sekarang punya 4, kami sekarang punya 4. Ada teknik otomotif, teknik informatika, budidaya tanaman perkebunan. Ini 3 program studi yang sejak berdiri tahun 2012. Ya. Tahun ini kami membuka bisnis digital D4 atau kita bilang sarjana terapan, Ibu. Nah, di tahun 2023 ini kami buka satu baru lagi, itu manajemen pemasaran internasional. Oke, jadi ada 5 jurusan. Ada 5 jurusan sampai dengan 2023. Sekarang kalau kita bicara tadi mengedepankan vokasi, mengedepankan keseimbangan antara teori dengan praktek, dan itu tidak dipisah, learning terus ya, karena di dalam sebuah ekosistem. Yang kita tahu, mungkin masyarakat awam tahu, setiap perkuliahan atau sebuah sistem pendidikan itu ada kurikulum begitu ya. Betul. Nah, artinya ini kurikulum khas sendiri di Politeknik atau seperti apa? Kalau sebenarnya bicara kurikulumnya sebenarnya sudah diatur ya oleh kementerian. Cuman kita sedikit memolesnya dengan jadi tetap mengacu ke sana ya kan. Cuman karena kita punya ekosistem sendiri di Yayasan Hasnur Center, kita punya banyak unit yang memang memerlukan bantuan, kita bilang memerlukan bantuan, dan itu bisa jadi tempat belajarnya mahasiswa. Ya, daripada kita jauh-jauh kemana-mana, kita bisa gunakan di situ. Tapi terlepas dari itu juga kami punya rekanan stakeholder, ya kan, perusahaan-perusahaan di luar yang bisa buat kita saling berkontribusi. Baik. Nanti kita akan bedah perjurusannya seperti apa. Agak-agak menarik di sini. Yang mungkin di zaman sekarang, di era sekarang, orang sudah tidak terlalu peduli lagi dengan gelar. Ketika lulus itu dengan, tetapi kita tahu bahwa ini masih combine ya. Generasi ini masih combine. Masih ada generasi baby boomers yang akan mengatakan kalau masuk Politeknik Hasnur itu nanti keluarnya gelarnya
apa? Nah, itu masih ada yang nanya gitu kan. Nanti ini tadi setingkat sarjana terapan, apa maksudnya sarjana terapan atau cuma D3 atau D4 aja? Karena ya itu tadi, kita masih hidup di zaman yang masih combine, tidak melulu mungkin kalau milenial sampai generasi Z ke depan aman, tapi kalau yang lama-lama orang tua pasti nanya calon calon mertua juga akan nanya gitu. Ini kalau boleh cerita apa, bagaimana, seperti apa sistemnya? Ya, oke, kalau kita bicara vokasi pasti tertingginya sekarang pada umumnya itu adalah D4 gitu. Okay. D4 itu ya kurang familiar, apalagi Kalimantan Selatan. D4 itu sebenarnya setara dengan S1. Ya, kalau kita bicara titel ya kan itu adalah sarjana terapan. Sarjana terapan. Dulu sarjana muda segitu tuh ya. Kalau betul. Sekarang sarjana terapan. Ya. Okay. Bedanya itu tadi mereka akan lebih banyak praktek. Contoh kita punya bisnis digital, mereka bukan cuma diberikan teori tentang bisnis itu seperti apa dan lain sebagainya macam. Mereka ini angkatan baru Ibu ya semester 1, mereka sudah sampai sekarang itu sudah beberapa kali teaching itu berarti mereka diskusi atau saling bertanya dengan mereka punya usaha apa. Nah, nanti ada expert di situ yang menanyakan kalian usahanya seperti apa. Jadi ini kalau di tingkat SLTA itu seperti SMA dengan SMK gitu ya. Gitu kan, kalau SMA-nya itu kan lebih banyak mungkin kurikulumnya tidak terlalu banyak praktek dan lain sebagainya SMK. Oke, baik. Ini masih bedah-bedahan dengan Mas Tasdik nih. Tasdik ya, Tasdik dan Tasdik. Ini kayaknya nama menyesuaikan dengan posisi gitu ya. Harus agak unik. Baik, di Politeknik Hasnur sudah adakah yang lulusan sudah angkatan berapa? Oke, berarti Politeknik Hasnur itu sudah berdiri dari tahun 2012. Berarti kita sudah 1 dekade. Oke, berarti kita sudah meluluskan 7 angkatan. 7 angkatan. Ya, kalau ditanya lulusannya jadi apa? Ya beragam Ibu, beragam. Cuman kembali kita kembali ke orang. Cuman kami sendiri itu karena kita berada di bawah Hasnur Group, Ibu ya, kita berada di Hasnur Group bahwa lulusan kami itu kita punya kerjasama dengan Hasnur Group, bahwa lulusan kami itu punya privilege untuk internship di Hasnur Group. Oh ya. Nah, terhitung tahun kemarin ini bulan November, 1 November kemarin kami ada angka persisnya saya lupa Ibu ya, angka persisnya lupa, cuma di atas 10 orang itu 10 sampai 15 itu kami internship di Hasnur Group. Okay. Jadi mahasiswa itu sebelum habis wisuda 1 bulan mereka langsung internship. Okay. Baik. Jadi sekarang memang sistem-sistem perusahaan besar itu sistemnya seperti itu, sama seperti BUMN juga. Jadi menyelenggarakan pendidikan sendiri sehingga tahu ketika keluar itu tahu apa kebutuhannya ya. Betul. Jadi mungkin Hasnur Group juga melakukan hal yang sama dengan banyaknya perusahaan di bawah naungan Hasnur Group, lalu mencoba menyerap tim gitu, menyerap lulusan dari Politeknik Hasnur. Nah ini Mas Jain ini sebagai alumni support network GIPS. Jadi kita bicara mungkin bukan ke Politeknik Hasnur ya, tetapi event yang dilakukan ya. Jadi selama ini kerjasamanya seperti apa? Ini lulusan GIPS itu menjadi bagian dari Hasnur Center juga dia. Ini ceritakan mungkin seperti apa pola kerjasama. Baik Ibu, jadi karena saya ini berasal dari alumni GIPS juga angkatan kedua, dan kebetulan sekarang sudah menjadi bagian dari alumni support network. Nah, ini berkaitan dengan ekosistem yang ada di Hasnur Center, Bu. Yang mana visi Hasnur itu kan, Hasnur Center ini adalah pengembangan SDM di Kalimantan Selatan. Mulai dari education, pendidikan, kemudian ada profesionalnya juga, dan sampai sekarang munculnya dari Wetland Square dan Wetland Box, itu adalah pengembangan dari entrepreneurship di Kalimantan Selatan. Nah, hadirlah sebuah festival yang kita namakan BLAST Festival. BLAST ini singkatan sebenarnya, Being Impactful as Sociopreneur. Nah, kenapa kita adakan festival di akhir tahun? Karena kita ingin melakukan secara masif tentang pengembangan SDM di Kalimantan Selatan ini. Yang awalnya ekosistem kita hanya terfokus pada pendidikan, yang kalau dulu itu Bu, hanya ada SMA GIPS, kemudian Politeknik Hasnur gitu ya. Nah sekarang tuh sudah cukup banyak. Sudah ada juga BCTI, Business Communication Training Institute, itu yang fokus ke pengembangan profesional. Kemudian juga Wetland Box seperti itu. Nah kita pengen memberikan wadah untuk masyarakat
mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, sampai ke yang sudah kerja. Dalam 1 minggu kita sediakan wadah 3 hari untuk education, isinya tentang workshop pendidikan. Itu nanti ada SMA Gips, Politeknik, Kodero. Jadi semua paparan unit kerja. lapisan di situ Betul, ya. Oke. betul. Semua unit kerja di Hasnur Center itu hadir. Kemudian, dan itu workshopnya free, Bu, gratis. Kemudian di tanggal 22-23 Desember nanti akan ada job fair. Nah, job fair ini juga yang memberikan wadah sebenarnya untuk teman-teman yang masih kuliah, sedang ingin lulus, atau mungkin fresh graduate, atau kebetulan juga sudah lulus yang ingin sedang cari kerja. Kita berikan tempat nih bertemu dengan perusahaan-perusahaan ternama yang di membutuhkan Yes. pekerja. Oke, Pekerjaan. baik. Marketing communication yang sangat menarik, langsung tidak pakai gembar-gembor lagi, tetapi Iya. langsung betul-betul terhubung dan terkoneksi dengan baik. Kita masih akan bedah lagi apa saja dan bagaimana caranya membuat mitra-mitra itu tadi yang hadir seperti di job fair dan lain sebagainya itu tertarik untuk ikut di kegiatan. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, di era saat ini, jejaring atau networking itu menjadi hal yang paling utama. Tadi anak-anak muda luar biasa di Hasnur Center khususnya yang menangani Politeknik Hasnur dan juga ini adalah networknya mampu seperti tadi Mas Jai, mampu tetap berada di circle ini karena Iya. sudah lulus. Iya. Sudah lulus, sudah kuliahnya di mana? Saya kuliah di UTM Johor Bahru. Oke, artinya sudah keluar, sudah cukup lama jauh gitu ya. Iya. Tapi Anda masih mau terkoneksi dengan alma mater, alma mater. Bahkan ada institusi yang sebetulnya Anda tidak masuk di dalamnya ya di Politeknik. Nah sebetulnya Anda sendiri kenapa tertarik untuk tadi menjadi hubnya networking di Baik. Iya. Jadi ini berawal sebenarnya dari pada saat saya kuliah. Jadi di kampus saya itu kita difasilitasi dengan kompetensi profesional sebelum lulus. Ketika saya selesai kuliah dan balik ke Banjarmasin, saya melihat banyak teman-teman saya yang memang perlu sekali bantuan kompetensi. Kemudian saya mulai berhubungan baik kembali dengan Hasnur Center, Pak Zulfikar juga. Kemudian beliau menawarkan balik ke Gips gitu kan, sebagai alumni support network. Akhirnya saya lihat, oke nih, alumni support ini bisa mengembangkan alumni SMA Gips dan hubungannya karena nanti pengembangan SDM. Nah, itu juga yang menjadikan saya oke nih, kayaknya Kalimantan Selatan harus banyak pengembangan SDM, khususnya kompetensi profesional. Hubungan Anda dengan Hasnur Center di posisi alumni support network ini adalah hanya sebagai alumni memang ingin support alma maternya secara terpisah atau hubungan profesional? Ini secara hubungan profesional. Jadi berada di dalam ya? Berada di dalam. Oke, berada di dalam untuk mengembangkan keluar. Betul. Oke, baik. Ini menjadi menarik bahwa teman-teman yang sudah berkembang jauh itu masih mau dan kembali untuk mengembangkan di dalam. Kalau kembali ke Gips, kembali ke Hasnur Center, artinya kan kembali ke Banua. Itu juga agak susah. Ini udah jauh-jauh ke Johor soalnya. Oke. Tapi sempat bekerja di tempat lain? Saya belum sempat. Tapi saya setelah lulus dan balik ke Amuntai karena asal saya dari Amuntai, saya merantau kembali ke Banjarbaru untuk membangun bisnis bersama partner saya, sebuah konsultan perencana di konstruksi. Oke, jadi itu tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan, tapi tetap mengabdikan mengabdi. ke alumni. Oke, baik. Ini nggak mudah loh. Nggak mudah kalau kita bicara ya, katanya anak muda sekarang itu sangat berhitung soal cuan. Ya kan, kembali ke Banua, saya tidak tahu ya dalam pikiran Anda semua, apakah memang potensi cuan dalam tanda kutip itu cukup menarik untuk kembali ke sini? Karena ini kita juga ingin menjelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa anak muda sekarang juga nggak gitu-gitu banget gitu lah ya. Ini mungkin Mas Jan bisa cerita seperti apa? Baik Bu, ya. Jadi kalau saya itu ada prinsip. Jadi selama saya membangun
pengalaman bagus untuk orang lain, punya kebermanfaatan yang baik untuk orang, cuan itu akan menyusul. Oke. Nah, itu kaitannya juga dengan bisnis yang kami bangun. Jadi kita melihat stigma di masyarakat tentang konsultan deh Bu, karena hubungannya tadi tentang itu ya. Stigma di Kalimantan Selatan itu sebenarnya masih rendah Bu, terkait perencanaan. Itu kaitannya dengan cuan tadi. Cuannya nggak banyak, tapi kalau manfaat kita kasih, nanti secara jangka panjang, cuan itu akan mengikuti. Baik, nama kredibilitas itu memang perlu dibangun. Baik, Mas Tesdik, tadi kan pada akhirnya Mas Tesdik sendiri kan bukan alumni ya. Iya. Kalau tadi kita off cam kita cerita ini bukan alumni, tetapi betul-betul datang sebagai profesional untuk bergabung di Politeknik Hasnur. Mengapa tertarik? Kalau dibilang mengapa tertarik ya karena saya kembali ke tempat asal. Kembali ke Banua ya. Tapi kalau kita bilang potensi Bu ya, kita bilang potensi sesederhana dulu ya kan, ketika saya kuliah, kenapa kok saya tidak kuliah di Banjarmasin? Karena dulu itu saya belum tahu, saya tidak tahu informasi tentang tempat pengembangan diri itu di mana. Gitu. Makanya ketika saya tahu waktu itu ada Yayasan Hasnur Center punya perguruan tinggi. Nah, gitu. Kemudian saya masuk, di awal pun saya belum tahu apa-apa. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya benar seperti yang Mas Zain bilang bahwa Yayasan Hasnur Center itu hadir untuk pengembangan SDM Banua, pengembangan SDM Banua. Jadi ya kita tidak bisa memungkiri bahwa di Jawa, di luar Kalimantan itu jauh lebih bersaing di sana. Tapi Yayasan Hasnur Center telah hadir buat teman-teman yang belum mampu, belum bisa keluar Kalimantan, terkait apapun itu alasannya, itu bisa untuk mengembangkan diri di Yayasan Hasnur Center. Oke, baik. Kalau kita bicara kompetensi, bicara standar dan bicara kualitas. Ya. Nah, ini kan ada orang lulusan Johor nih. Ya. Anda sendiri juga sekolahnya di luar. Ya. Nah, kalau bicara grade, Politeknik Hasnur itu, ini bukan bicara jeruk makan jeruk ya, fair saja. Politeknik Hasnur itu levelnya ada di mana? Mas Jain dulu deh. Oke. Kita kan jujur-jujuran nih ya, Oke. karena kita mau juga masyarakat sini tidak terlalu Jawa oriented atau luar oriented, bahwa di sini tuh juga ada yang menarik, gitu, ada yang bagus. Tapi nggak boleh fake, gitu. Ini cerita. Benar Bu. Nah, saya itu mulai mengetahui tentang seperti apa Politeknik Hasnur ketika sudah lulus. Itu mulai tahun 2021, tidak salah. Nah, saya mengetahui Politeknik Hasnur memang secara perkembangan cukup terlambat kemarin. Tapi pada saat saya mulai masuk di Alumni Support Network, saya melihat nih perkembangannya sangat cepat Bu. Mulai dari kompetensi mahasiswanya yang mulai dikembangkan lebih jauh. Jadi kompetensi profesional itu kan komunikasi juga penting ya. Nah, di Politeknik Hasnur yang saya tahu, mereka ada pengembangan tuh communication skill, termasuk juga bahasa Inggris, karena itu berkaitan nanti. Kemudian saya lihat ada juga karena circle di di Hasnur Center ini lengkap. Nah, mereka itu bisa langsung punya koneksi dengan Wetland Box. Yang punya bisnis langsung dikembangkan di Wetland Box. Bisa dibantu oleh tim Hasnur Center-nya langsung. Nah, itu saya lihat hal yang sangat privilege untuk Politeknik Hasnur ya, mahasiswanya terkhusus untuk pengembangan diri. Seperti itu. Baik, kalau Mas Tesdik, kalau ini misalnya jeruk makan jeruk karena dia sendiri ada di Politeknik, tetapi tidak masalah. Anda boleh menjaminkan bahwa secara standar itu ada posisi di mana? Ini saya selalu bilang sih Bu, ini saya ya kalau dibilang ini fakta atau bukan ya, saya selalu bilang bahwa lulusan kami siap bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi lulusan kami itu didukung dengan adanya ekosistem dan mereka bisa merasakan dunia kerja itu sebelum lulus. Karena mereka udah merasakan itu ya kan, mereka mengalami itu, jadi ketika mereka bekerja waktu untuk mereka adaptasi itu tidak terlalu sulit seperti itu. Nah, cuman ya satu dan lain hal kita tidak mungkin bahwa kita punya kekurangan ya, terkait ya tadi Azim bilang bahwa baru tahu di tahun 2021 ya. Nah, tapi mulai tahun depan kami akan fokus untuk pembangunan ini lumayan besar-besaran nih. Artinya komunikasi keluarnya itu informasi juga. Baik.
Kalau tadi kita bicara ekosistemnya, oke, dari hulu ke hilir sudah disiapkan nih oleh Hasnur Center. Dari mulai kita anggap peluang untuk masuknya dari teman-teman di SMA GIPS gitu ya, gitu kan. Siswanya sampai dengan perguruan tingginya, di dalam juga praktek dan lain sebagainya, ekosistemnya disiapkan, ada wetland dan lain-lain. Pertanyaannya adalah ketika keluar dari ekosistem yang seimbang adalah ekosistem yang membaur kepada dunia luar juga. Ini karena ada networking support nih, seperti apa kalau Mas Jen melihat institusi usaha di luar melihat Hasnur Center. Kita bicara Hasnur Center deh ya. Baik. Karena itu ekosistemnya yang diciptakan di Hasnur Center kan, Ya. bukan hanya melulu di Seperti apa mereka? Baik. Jadi saya memang pernah magang di Adaro, PT Adaro Indonesia, dan saya melihat di sana juga pengembangan diri untuk employee-nya sangat bagus. Namun itu perusahaan besar secara skala ya Bu ya. Berbanding dengan instansi yang skalanya lokal. Nah, saya juga melihat yang teman-teman saya pernah bekerja di perusahaan-perusahaan instansi lokal, mereka memang merasa tidak ada pengembangan diri di situ. Ya hanya sekedar bekerja dan setelah target tercapai ya sudah, tanpa adanya pengembangan dan jenjang karir. Nah, kemudian pas kita saling mengenal dan saya coba kenalkan tentang Hasnur Center pada saat sekarang, mereka sangat tertarik Bu dengan perkembangannya. Bagaimana kita semua orang di situ disupport Bu untuk berkembang. Contoh, ada teman saya, alumni juga, Wawan Prasetyo. Jadi dia dikontrak, dia alumni, kemudian dia lulus, kontrak di Hasnur Center selama 5 tahun. Yang dikontrak itu hanyalah guru. Tapi pada saat masuk, kita dilihat tuh potensinya Bu. Dia mulai ditarik ke BCTI, kepala unit BCTI. Kemudian ternyata melihat nih progresnya. Kemudian ditarik lagi ke PBB, Pemuda Bakti Banua. Nah itu kan artinya secara pengembangan diri sangat bagus. Kemudian kita juga yang di dalam sangat didorong untuk training dan kompetensi profesional. Peningkatan. Oke. Betul. Baik, yang saya belum dapat jawaban adalah maksudnya di institusi luar adalah kan ini support ya. Ya. Artinya kan seperti contohnya juga bisa Oke. bekerja sama dengan pihak luar dan sebagainya. Dalam kacamata Mas Jen, itu bagaimana perusahaan-perusahaan di luar itu melihat Hasnur Center dengan segala ekosistemnya yang Oke. sudah disiapkan. Oke. Itu seperti apa? Baik Bu. Nah, yang kita lihat ya, orang luar khususnya perusahaan melihatnya cukup bagus untuk melakukan program kerjasama. Terkhusus mungkin bank, karena kita sudah banyak unit kerja di situ. Kemudian juga dari instansi pemerintah pun juga sangat menarik untuk Hasnur Center diajak kolaborasi. Kemudian dari outsourcing, misalkan perusahaan outsourcing. Perusahaan Hasnur Center kan fokusnya tentang education dan cukup banyak ruang lingkupnya. Nah ini sangat menarik untuk mereka untuk kerjasama. Balik lagi ke festival tadi Bu sebenarnya, karena kita Blast Festival ini kaitannya tentang peningkatan SDM berkompetensi seperti itu. Baik, peningkatan SDM dan kita akan elaborasi lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa di Blast Festival ini banyak sekali kegiatan. Kita ingin lebih tahu mendalam, mengerucut di setiap eventnya, karena ini setiap periodenya itu berbeda, dari hari ke A ke B apa, B ke C apa, kita akan bedah lagi bersama mereka yang saat ini sedang menjalani aktivitas. Oke, pemirsa, kita masih dengan anak muda yang punya banyak karya dan ingin berkontribusi positif terhadap Banua kita. Dan Hasnur Center di akhir tahun orang udah pada liburan, ini bikin ada aja katanya begitu ya. Oke, Blast Festival tadi ada sifatnya sebetulnya lebih ke promosi ya. Jadi promosi berbagai yang ada di Hasnur didekatkan dengan
mereka yang mungkin juga membutuhkan itu informasi itu, dan ada job fair. Ini kita ingin ke yang pertama tadi, pastikan dari Politeknik juga harus memaparkan sesuatu. Apa yang kira-kira paling menarik? Tadi sudah disampaikan bahwa 2023 akan bersama, akan ada banyak proyek besar-besaran. Sebetulnya yang disebut dengan proyek besar-besaran itu apa, dan jurusan baru yang akhirnya ditambahkan ini apa? Jadi kalau kita bicara Blast Festival ini ya, itu hadir dari hari pertama sampai hari terakhir. Karena kami itu sebagai informasi gitu ya. Bisa masuk di kami itu bisa masuk di 3 tema itu. Kami bisa masuk di edukasi, kami bisa masuk di profesional, kami bisa masuk di entrepreneur. Palu gada pokoknya. Palu gada. Oke. Kemudian pertanyaan tadi, kenapa kok prodi-prodi baru ini muncul? Ya, ini prodi-prodi baru ini muncul didorong dari hasil produk-produk yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kelengkapannya perlu ini gitu ya. Iya, jadi kami punya 3 prodi awal tadi Bu, otomotif, kemudian budidaya tanaman perkebunan, dan juga IT. Nah, 3 prodi itu sebenarnya kami sudah punya produk. Kita bisa bilangnya prototype lah. Totally mahasiswa sampai sekarang berapa? 3. Per saat ini itu kalau total dengan alumni, ini Pak Bunda. Cuman kalau total hadir yang aktif kita punya 297. Nah, itu masing-masing prodi kita udah punya prototype atau produk. Nah, pertanyaannya adalah produk ini mau diapakan, kan gitu. Bikin kreatif nggak dijual gitu ya. Nah, makanya muncullah program studi baru bisnis digital. Nah, itu tahun 2022. 2023 muncullah manajemen pemasaran internasional. Ya, namanya kan manajemen pemasaran internasional. Jelas karena kan soal sudah global ya. Itu betul sekali. Makanya arahnya akan ke sana. Baik. Menarik, pemasaran digital ini kan pasti larinya adalah ke marketplace, lalu juga mendukung terhadap user yang lebih luas. Apa yang sudah disiapkan di sini? Kan tadi kita tahu bahwa di Politeknik ini tidak melulu hanya teori. Kalau cuma teori begini loh, bikin ini begini itu kan selesai di tempat lain. Tapi ini juga langsung tadi produknya bisa tersampaikan kepada user. Ini jadi kalau apa yang disiapkan, kami sementara masih mengotak-otakkan. Jadi contoh misal di otomotif itu, karena lagi rame motor listrik, kami bisa konversi motor listrik itu. Jadi motor yang umum standar itu bisa kita konversikan menjadi motor listrik. Oh gitu? Iya. Jadi itu terima dari luar? Iya, itu terima dari luar. Dengan motor yang ada? Dengan motor yang ada, bisa kita spek punya yang lama ini? Spek yang lama, kita ganti jadi listrik, itu bisa. Yang mengerjakan ya tim mahasiswa, tim dosen, dan lain sebagainya macamnya. Komersialisasinya kan Ibu yang kita, maksudnya mahasiswa kan tidak. Jadi jangan lebih mahal gitu ya kan. Nah, cari yang baru aja gitu. Nah, jadi kemudian itu hadir bisnis digital. Jadi bisnis digital nanti yang teman-teman bisnis digital yang memikirkan bagaimana pola bisnisnya seperti apa, cara untuk lari ke industrinya. Iya, betul sekali. Nanti apakah cara penjualannya, apakah kita lewat marketplace, kemudian marketingnya seperti apa, segala macam nanti ada di bisnis digital. Cuman produk dan prototipe yang kita sudah punya di 3 program studi yang sudah ada. Internasional pasti pengembangannya karena lebih global. Oke, kita bicara Hasnur, Politeknik Hasnur. Oke, di situ walaupun memproduksi, walaupun tidak melulu teori, karena ini adalah bagian dari vokasi, tapi kan tetap posisinya ini akan besar kalau ada industri. Betul, ya kan, betul, karena apapun yang inovasi di Politeknik Hasnur itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dibesarkan jadi industri, kan. Nah ini di network support ini seperti apa memikirkan untuk mengkoneksikan karya-karya, kan bisa jadi tadi mungkin bukan karya genuine tapi modifikasi seperti tadi motor listrik, tapi mewadahinya agar itu bisa dieksekusi, bisa bikin besar dan orang lain tertarik untuk investasi. Baik Bu. Ya, jadi ini saling berkaitan sebenarnya Bu ya, antara alumni support network, kemudian Politeknik, dan juga Blast Festival. Karena di Blast Festival sendiri, khususnya di event profesional pada tanggal 22 sampai 23 Desember, itu kita mengundang perusahaan-perusahaan tadi. Contoh ada Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BTN. Sebenarnya kita nggak sekedar mengundang mereka untuk job fair, tapi membuka peluang kerjasama. Dan melihat karya yang dan melihat karyanya langsung gitu. Jadi ada pamerannya berarti? Ada. Boleh nanti kita ke sana ya. Oke, baik.
Jadi itu kan bisa menjadi peluang tuh, peluang kerjasama, baik dari bank ke unit kerja maupun perusahaan lainnya. Contoh ada perusahaan Maestima, Bu. Nah, nanti itu kaitannya dengan Wetland Box, karena Maestima juga baru berkembang. Nah, Wetland Box sebagai inkubatornya. Nah, itu menjadi peluang kerjasama yang bagus. Oke, jadi ini menjadi menarik. Pemirsa adalah pameran yang tidak hanya pameran, tapi betul-betul mendekatkan dan menghubungkan antara kreator dalam tanda kutip ya. Ini teman-teman di Politeknik Hasnur itu posisinya di situ ya, di kreator dengan industri yang mungkin akan berminat untuk menjadi investor. Karena kalau mainannya hanya di seputar Hasnur saja, nanti nggak berkembang besar ya. Nah, ketika totally yang akan ikut di Blast Festival khususnya di job fair ini itu berapa banyak perusahaan? Baik, kalau di total untuk job fair-nya saja, Bu ya, sekitar 15 perusahaan. Tapi kalau yang perusahaan lain yang terlibat di event ini? Kalau yang terlibat itu bisa di luar Hasnur ya, di luar Hasnur ya, Bu ya. Sekitar hampir 20-an. Okay. Nah, tapi karena tidak semua open job fair ya. Tadi makanya mau nggak mau memang yang job fair sekedar 15 saja. Di sisi lain, mereka juga ikut, Bu, support untuk mengisi workshop untuk kompetensi pelatihan, karena kaitannya dengan job fair ya. Siapa yang ikut kompetensi pelatihan? Nah, jadi apakah terbuka umum atau khusus di dalam aja? Nah, ini kita buka untuk umum, Bu, untuk masyarakat. Karena tadi balik ke yang Ibu bilang, ini apakah sekedar ruang lingkup Hasnur saja nih? Makanya di akhir tahun ini kita memberikan manfaat buat masyarakat luas untuk umum, untuk hadir di job fair misalkan. Mereka juga kita fasilitasi kompetensi workshop sebelum masuk ke dunia kerja secara gratis, Bu. Jadi ikut workshop, contoh bagaimana membangun CV yang bagus, bagaimana membangun network secara global, bagaimana personal branding, dan interview role play juga bahkan ada. Pembicaranya di internal atau mengambil dari luar juga? Kita kerjasama juga, Bu, dengan beberapa pimpinan yang ada di instansi, baik yang ikut job fair maupun dari luar. Itu yang jadi pematerinya. Oke, artinya betul-betul dunia bisnisnya adalah dunia bisnis praktis. Betul. Yang di-share kepada para pesertanya dan terbuka untuk umum. Bayar nggak? Gratis, Bu. Gratis. Pendaftarannya mulai kapan sampai kapan? Pendaftarannya dari sekarang, dari tanggal 17-an tadi sampai tanggal 20. Belum close tapi? Belum close. Masih bisa ya? Yes. Masih bisa. Jadi untuk 20. Tapi mungkin nanti akan kita buka pada saat on the spot nanti. Kalau masih ada slot ya, Bu ya. Nah, ini sistemnya kan di Wetland Square ini memang tempat inovasi dilakukan lah ya, gitu, berbagai kegiatan, mau edukasi, mau praktek, mau segala macam. Menurut Anda berdua, kehadiran Wetland Square itu seperti apa? Dampaknya ke dalam dan keluar untuk Banua kita? Kalau bicara Wetland Square ya, kalau untuk karena ini kan itu jadi wadahnya ya. Wetland Square kalau untuk Politeknik Hasnur sendiri dampaknya luar biasa. Jadi tempat praktikumnya langsung di situ ya? Ya, tempat praktikum di situ juga, dan kita membuat kaki baru di Banjarmasin, karena selama ini memang Politeknik Hasnur kebanyakan adalah teman-teman dari Batola, Kapin dan lain sebagainya. Dengan kita ada hadir di Wetland Square, itu kita bisa menjawab teman-teman dari Banjarmasin yang memang mau berkuliah. Nggak terlalu jauh gitu ya? Ya, betul, karena kan kalau jalan waktu lumayan. Kemudian kalau kita bicara dampaknya untuk yang lebih luas, sekarang Wetland Square hadir untuk sebagai wadah teman-teman untuk berkreasi. Karena di Banjarmasin tempat-tempat untuk berkreasi sebenarnya banyak. Banyak, kita punya pilihan. Cuman kalau kita bicara di pusat kota yang kemudian bisa mewadahi hampir seluruh kegiatan, ada di situ. Ya? Ada di situ. Kita tidak pilih-pilih kegiatan kalau memang itu punya dampak, ya kan. Kemudian kita juga bisa menjalin networking di situ, kenapa tidak? Baik. Kalau kita melihat dari Blast Festival ini, goals atau sasaran yang diinginkan itu yang paling besar itu apa sih? Goalsnya, Bu ya. Sebetulnya untuk goals sendiri adalah peningkatan kompetensi atau SDM, sumber daya. Akhirnya ke sana ya? Akhirnya adalah jadi tidak melulu masalah
job fair-nya, Oh. masalah industri dan lain-lain. Yes. Karena memang visi ini berkaitan dengan visi Hasbro Center adalah pengembangan SDM. Job fair itu adalah sebagai wadahnya saja, Bu. Sekalian ukuran penyerapan Betul. kerja ya. Penyerapan tenaga kerja di Banjarmasin. Nah, tujuan utamanya adalah workshop itu, peningkatan kompetensi. Mereka tidak hanya kita sediakan wadah untuk mencari kerja, Ya. tapi gimana caranya kamu bisa masuk perusahaan dengan persiapan yang matang. Ketika masuk pun kamu juga sudah siap bekerja gitu secara profesional, baik keluar dan dalam soft skill maupun hard skill, seperti itu. Dan kalau dilihat, ini kan ada internal, ada eksternal ya. Ya. Eksternal adalah terhadap masyarakat umum, baik mahasiswa ataupun mungkin fresh graduate atau mereka yang memang membutuhkan input. Nah, untuk di dalam sendiri teman-teman dari mahasiswa atau mungkin dari ada pembatasan usia nggak? Tidak, Artinya, tidak. SMA pun kalau visinya sudah jauh boleh saja ikut Kalau ya di situ. kalau dalam job fair ya, Bukan memang di dalam festival. workshopnya. Workshop. Workshopnya. Workshop tidak ada Tidak ada batasan. pembatasan. Tapi memang batasnya ada di tema. Oke, tematik Temanya. yang disesuaikan ya. Betul. Baik. Minat dari adik-adik mahasiswa di Politeknik Hasnur untuk mengikuti ini bagaimana? Ya, minatnya luar biasa itu ya. kalau saya bilang. Rebutan ya? Ya. saya sampai harus membagi. Oke, Ya, karena kan iya. ada ya, kita harus Prioritasnya membagi juga ya. dengan yang lain. Teman-teman dari Politeknik Hasnur itu lebih spesifik, kami perlunya itu adalah pembuatan CV Oke. dan juga komunikasi. Ya, karena kalau bicara tentang skill ya kan praktek apa segala macam kita mampu. Oke. Tapi secara administrasi biasanya bermasalah itu. Bermasalah bagaimana cara membuat CV Jadi yang baik. belum apa-apa sudah teng gitu ya. Oke, Betul. baik. Kami tertolong, kami tadi ada kerjasama dengan Hasnur. Ya, nah, tapi evaluasinya kemarin kami kesulitan untuk menembus administrasi di depan. Oke, baik. Kita masih akan ngobrol. Tentunya kita ingin melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda karena memang saya melihat ini mereka bekerja dan berkomunitas dengan anak muda dengan juga tidak mengurangi segala sesuatu yang sifatnya inovasi itu. Kita masih akan kembali masih ngobrol bersama teman-teman dari Politeknik Hasnur dan juga panitia dari Blast Festival. Kita kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, ada hal menarik di Politeknik Hasnur dan juga inovasi-inovasi yang boleh dikatakan sangat kekinian. Salah satunya adalah robotik ya, yang dikenal dengan apa? Codero ya. Codero. Nah ini peminatnya bagaimana sejak di launching sampai dengan hari ini seperti apa? Kalau bicara peminat, saya bilang lumayan. Oke. Lumayan itu bukan berarti di bawah gitu ya. Karena itu kita ada di atas. Ada Karena progres ya. ada progres. Karena Codero sendiri itu mengajarkan untuk siswa-siswa mulai dari balita, mulai dari anak-anak TK, SD, SMP sampai SMA untuk pengenalan coding dan juga robotik. Karena itu yang di masa depan akan seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang Codero sendiri itu ada dua tipe pengajarannya, private ya, Jadi itu sifatnya kursus ya? khusus ya, Oke. dan satu lagi itu pengayaan atau kelas tambahan di sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang memang sudah kerjasama. Tapi bukan di Politekniknya ya? Bukan, Tapi bukan. ini di Hasnur Centernya ya? Iya, iya. Oke. Baik. Kalau kita bicara inovasi, tentunya tadi dikatakan bahwa Blast Festival ini semacam etalase ya. Iya. Etalase apa yang sudah dilakukan oleh tim Hasnur Center, dari Politeknik, dari yang lain-lain, sama ketemu dengan tadi industri, dengan perusahaan-perusahaan terkait. Kalau nantinya misalkan ada yang tertarik, contoh tadi modifikasi motor listrik gitu kan, dari motor yang biasa menjadi ini, kaitannya dengan ke industri, sebetulnya sudah siap nggak sih kalau ada pengembang? Kan kita tidak tahu, namanya challenge itu bisa datang kapan saja. Sebenarnya dari Politeknik Hasnur sendiri seperti apa? Kalau tiba-tiba tek gitu ketemu, oh kita lakukan saja di gede ini, bikin bengkel khusus Salah, untuk ya. kita kan? Oke. Kalau kita bilang siap atau tidak, jawabannya siap itu. Karena memang kalau secara spesifik ya konversi motoristik kita sekarang total udah ada 3 yang selesai, dan sekarang masuk Dan itu aman? aman, dan Oke. 3 lagi masih antri. Oh,
3 lagi masih antri. Ngomong-ngomong secara budget itu lebih gimana? Kalau budget ya sebenarnya 11-12 dengan motor listrik asli. Ya, Oke. jadi kalau kita beli motor listrik langsung itu 11-12 aja. Nah, cuman perbedaannya adalah bisa di custom. Oh, di Jadi custom. kalau motor listrik kan ada standarnya maksimal kecepatan sekian. Oke. Kalau ini kita kadang kan lagi laki-laki punya jiwa agak kencang gitu ya. Oke. Itu bisa kita naikkan, disesuaikan. Nah, Oke. ini sekarang posisi sedang pengerjaan customisasi motor laki. Jadi motor yang memang buat laki-laki yang besar itu Sudah dibikin Tapi listrik elektrik, gitu ya. ya. Oke, baik. Dari Mas Jen dan Mas Tesdik, kalau melihat ini bicara secara pribadi, Kalimantan Selatan ini kita akan menjadi daerah penyangga ibu kota. Ya. Tentunya juga pola pikir inovasi itu sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kita harus bersaing berlari di situ ya. Karena pastinya tadi kita tidak bisa mengatakan bahwa daerah-daerah di Jawa itu mereka secara kompetensinya dan kompetisinya memang ngejar sekali gitu. Ya. Bisa jadi mereka juga sudah mulai berpikir bagaimana walaupun jauh tetap bisa menyerap keuntungan dari IKN kita. Kalau kita yang di dekat itu tidak bisa mengambil keuntungan itu, kira-kira apa yang menurut teman-teman ini harus dipersiapkan? Ya kalau saya karena spesifik bidangnya di akademik dan pendidikan, yang jelas pasti SDM sih. Memang lulusan itu kita udah harus berubah pola pikirnya. Bersaing, Pola pikirnya harus bersaing. Karena ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang kan lagi rame di rumah aja bisa menghasilkan uang. Ya, di rumah saja bisa menghasilkan. Rebahan tapi dapat cuan katanya begitu ya. Betul, Oke. Nah, kita tetap bisa memberikan gambaran bahwa teman-teman sekarang bisa kerja apapun dan dimanapun. Ya. Terlepas dari itu, kalau teman-teman tidak terlalu menginginkan yang namanya inovasi, kita bisa berkolaborasi dengan industri seperti itu. Tapi ya tadi perubahan pola pikir mereka, dari mana merubah pola pikir mereka? Dari pola pembelajarannya yang kita rubah, dengan mereka itu merasakan terlebih dahulu. Itu yang ada di Politeknik. Ini yang network support ini. Iya. Ini agak PR-nya agak banyak ini terkait ini. Cukup banyak Bu kalau menurut saya ya. Saya setuju dengan Pak Tesdik terkait SDM. Memang ini kaitannya dengan SDM. Kalau kita jadi penyangga ibu kota nantinya, karena SDM ini kalau kita telat sedikit aja, kita udah ketinggalan, susah banget ngejarnya. Jadi kaitannya dengan alumni support juga. Alumni kita Bu, alumni SMA itu sudah banyak yang jadi pengusaha dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini juga yang kita minta untuk networknya tetap dijaga agar saling bahu-membahu nih. Seperti apa bentuk network yang dijaga agar tetap bisa memberi manfaat kepada alma mater? Iya, jadi alumni support itu Bu, bagian dari pengembangan alumni. Oke. Nah, kita tracer alumni itu ada setiap waktu. Jadi tetap terkoneksi. Ongoing gitu. terus, betul, terkoneksi setiap angkatan. Oke. Dan ASN alumni support tadi yang menjadikan dia sebagai fasilitator. Siapa yang perlu kerja, ini kita siapkan tempatnya atau peluangnya. Kemudian siapa yang sedang membangun usaha, ini kita sediakan nih network kepada investor. Siapa yang sedang ingin pengembangan diri atau pengembangan bisnis, kita ada inkubatornya. Seperti itu. Artinya supportnya itu bisa dari GIPS-nya atau Yes. dari Hasnur Center-nya yang memberi Betul. support kepada mereka. Bisa Betul. juga ketika mereka sudah berkembang, mereka memberikan Betul. feedback balik kepada. Goals-nya adalah itu Bu. Oke. Jadi feedback dari alumni selama alumni nanti. Oke, baik. Dari yang sudah berjalan selama ini, gagasan ini dan juga memang sudah dilakukan, itu sudah berapa persen dari goals yang memang luar biasa itu tercapai? Baik. Nah, ini kebetulan saya baru 6 bulan di Hmm. Alumni Support Network-nya. Oke. Dan sejauh ini sih kita sudah melakukan beberapa program, khususnya Alumni Professional Skills Development. Nah, kebetulan hari ini, malam ini, kita akan ada sesi dengan HR Hasnur Center langsung bersama alumni. Jadi alumni kita adakan sesi dengan HR terkait pembuatan CV breakdown. Jadi CV-nya di breakdown oleh HR langsung, kemudian ada interview role play. Jadi bagaimana sih interview yang bagus. Jadi ini koneksinya lebih enak nih karena HR langsung. HR-nya langsung. Oke, Iya. baik.
Jadi nggak diawang-awang, nggak cuma skip itu Betul. teori aja. Baik, di akhir obrolan kita bicara terkait Banua, kita bicara Indonesia. SDM tadi menjadi concernnya di Hasbro Center dan khusus juga di supaya apa yang dilakukan betul-betul berdasarkan SDM. Sejauh ini SDM Banua kita secara kompetensi, secara persaingan juga kompetisinya itu seperti apa dalam mapping? Saya bilang bahwa kita dari warga Banua itu sebenarnya kita mampu dan bisa untuk berkompetisi. Cuman permasalahannya adalah belum terlihat dan belum punya kesempatan. Itu permasalahan. Belum terlihat tuh artinya contoh dia udah punya usaha, dia itu mampu, tapi kita nggak tahu dan mereka juga belum tahu caranya. Ya, kita nggak sampai, mereka juga nggak sampai dengan kita. Kedua, apa namanya, mereka itu mereka belum punya kesempatan. Mereka bisa, mereka mampu, tapi kesempatan belum muncul, belum ada. Nah makanya ini tadi ini dua PR besar, apa yang harus jadi solusinya? Ya makanya sebenarnya Hasbro Center Yayasan Hasbro hadir di situ sebenarnya untuk memberikan kesempatan buat mereka yang itu tadi yang saya bilang mereka tidak mampu untuk jauh, ya ada loh di sini. Karena ada keterbatasan. Iya, ada loh kita di Yayasan Hasbro Center untuk teman-teman yang memang belum punya kesempatan. Oke, baik, corongnya di situ ya. Jadi semua saling bekerja sama untuk saling support dan ujungnya sebetulnya tidak hanya melulu di skup kecil Hasbro Center tetapi juga untuk Banua. Terakhir, kaitannya dengan BLASD, apa yang ingin disampaikan? Penekanan kepada pemirsa untuk menghadiri acara ini. Baik, jadi terkait BLAST Festival yang akan kita adakan di tanggal 22 sampai 23 Desember, itu untuk professional event. Kita harapannya Pra-eventnya sudah dari 19 pra-eventnya dari ya? tanggal 19 sampai tanggal 25 nanti. Tapi untuk job fair dan professional event itu akan ada di tanggal 22 sampai 23. Jadi kita mengajak semua teman-teman baik mahasiswa maupun yang fresh graduate untuk hadir sama-sama membangun dirinya, mengembangkan potensi dirinya baik di workshop maupun di job fair itu sendiri, karena akan ada beberapa perusahaan ternama yang akan hadir nantinya. Dan yang memberikan edukasi, yang memberikan informasi itu adalah praktisi langsung dan perusahaan langsung. Tadi contohnya adalah HR Hasbro Center akan ngasih tahu nih kira-kira CV yang yang disingkirin yang mana, yang ditarik yang mana. Baik, sukses untuk adik-adik semua yang luar biasa selalu berinovasi dengan segala macam kegiatannya dan pastinya sukses juga untuk Hasbro Center secara keseluruhan. Mudah-mudahan mimpinya untuk membangun SDM Banua kita menjadi lebih kompetensi dan juga bisa berkompetisi dengan warga lainnya di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Amin. Karena kita sekarang sudah di era global. Terima kasih Mas Destik dan Mas Jain, sukses untuk Anda semua. Selamat malam. Pemirsa, demikian Bincang Bisnis, saya Diana Rossianti, sampai jumpa.